what's up guys, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan berhasil merebut binatang kuno dari pasukan Daizu. Hingga kini, dia berhasil mendapatkan 4 binatang kuno dari 10 binatang yang tersisa. Situasi seperti ini membuat Jushi merasa heran akan kekuatan Xiaoyan. Sampai akhirnya, Xiaoyan mengeluarkan binatang kuno lainnya yang sebelumnya ia dapatkan, lalu bertarung melawan Xing Hui. Dan scene pun berganti. Tuan Juya, Tuan Xing Hui sudah bertarung begitu lama. Bukankah sebaiknya aku menyerangnya saja dan membunuhnya? Ucap seseorang pria yang ada di belakang wanita itu. Apakah kamu benar-benar ingin mengambil tindakan? Ucap wanita yang bernama Juya itu sambil memiringkan kepalanya sedikit. Cahaya dingin pun muncul di matanya yang panjang dan sipit. Dan ada nomor 507 di armor lengannya. Tentu saja hal ini mewakili identitasnya. Dan nomornya adalah yang terkecil di antara puluhan ribu dewa Taisu yang ada di dunia Suanyit. Lalu, semakin tinggi jumlahnya, semakin tinggi juga status di jajaran orang kuat di dunia Taisu. Namun, setelah Juya menanyakan hal itu, sosok pria yang berada di belakangnya pun tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tetapi, ketika Juya melihat pertempuran di ujung yang jauh, tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Tampaknya aku harus menunggu lebih lama. Mereka tidak terburu-buru, gumam Juya. Tapi ternyata pertempuran antara Xiaoyan dan Xing Hui tidak berlangsung lama dan dapat dengan jelas dirasakan bahwa di bawah pertempuran konstan yang Xiaoyan miliki, kekuatan tempur Xing Hui dengan cepat menurun karena ia mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan keabadian dari dalam tubuhnya. Selain itu, begitu berkah dari kekuatan keabadian sudah tidak berguna. Bahkan, jika Xing Hui bergantung pada armor dewa palsu, kekuatan tempurnya tidak akan lagi mampu bersaing dengan Xiaoyan. Xing Hui tahu bahwa kekuatan keabadian yang ada di dalam 3 kristal merahnya sudah habis dan dia ingin menggunakan ini untuk menunjukkan kekuatannya. Tapi ternyata Xiaoyan selalu bertahan. Pada saat ini terlihat bahwa tinju Xiaoyan yang dia siapkan sudah penuh dengan kekuatan. Menghadapi tinju kuat yang tiba-tiba muncul ini, Xing Hui pun tidak bisa mengelaknya sama sekali. Dan akhirnya tinju itu bersiap mengenai kepalanya. Akan tetapi Xing Hui hanyalah dewa pertempuran. Jadi kepalanya lebih rapuh daripada jantungnya. Dan benar saja, segera terlihat bahwa Xing Hui tidak tahu apa yang terjadi dan dia tidak bertahan ataupun menghindar. Detik berikutnya, terdengar suara ledakan yang cukup kuat dan pemandangan tragis ini membuat semua orang yang melihatnya menarik napas dalam-dalam. Pukulan Xiaoyan secara alami mengandung kekuatan tubuh keabadian dari tubuh avatar Yuan Shen. Tetapi ketika pukulan ini jatuh, pukulan ini ternyata tidak langsung menghantam kepala Xing Hui. Namun masih dapat dilihat bahwa kepala Xing Hui tiba-tiba berputar 360 derajat. Dan tidak ada keraguan tentang seluruh tulang belakangnya dipelintir menjadi potong-potongan kecil. Lalu, ketika Xiaoyan melihat adegan ini, Xiaoyan pun mengangkat alisnya sedikit dan menghela napas pada saat ia menyadari bahwa armor dewa palsu Xing Hui kenakan ternyata memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan. Tetapi pada saat berikutnya, Xiaoyan ternyata tidak berhenti di situ. Dia kembali mengulurkan telapak tangannya dan meraih Xing Hui secara langsung, mengarahkan tinjunya ke wajah Xing Hui sehingga membuka pelindungnya dengan satu pukulan. Dengan adanya bagian tubuh yang terlepas dari armor dewa palsu, itu akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikannya. Kemudian, jantung api meraung keluar dari telapak tangan Xiaoyan, dan dalam sekejap, api yang mengamuk itu pun dinyalakan. Di sisi lain, Juya yang melihat adegan ini akhirnya tidak tahan lagi. Kedua alis tajamnya sedikit berkerut, dan akhirnya dia pun mengangkat tangannya sedikit. Lalu, pada detik berikutnya, ratusan kultivator dari dunia Taisu pun bergegas menuju sosok Xiaoyan. Namun, tampaknya sudah terlambat untuk menyelamatkan Xing Hui saat ini. Xiaoyan juga sudah berhasil mematahkan pertahanan Xing Hui
ini yang terluka parah. Dalam beberapa napas, suhu jantung api itu dapat membakar tubuh Xing Hui menjadi abu. Pada akhirnya, tubuh Xing Hui yang ada di dalam armor dewa palsunya menghilang. Tapi yang membuat Xiaoyan terkejut adalah bahwa Xing Hui ini sama dengan dewa Taisu yang sebelumnya Xiaoyan bunuh. Mereka semuanya tidak memiliki jiwa. Ini jelas tidak masuk akal. Hanya jiwa dan tubuh yang dapat membangunkan kehidupan, dan keduanya sangat diperlukan. Tetapi jelas bahwa dunia Taisu sudah menggunakan beberapa metode untuk membuat mereka tidak memiliki jiwa. Kenapa dia juga tidak memiliki jiwa? Ucap Xiaoyan sambil menyipitkan matanya tanpa sadar. Kejadian ini tentu saja mengingatkan Xiaoyan pada kuil langit. Dan dulu jika Xiaoyan ingin bergabung dengan kuil langit, Xiaoyan juga perlu mengorbankan jiwanya. Mungkinkah semua ini ada hubungannya? Dan apakah memang ada aturan seperti mengorbankan jiwa? Gumam Xiaoyan sambil memegang dagunya. Sementara itu, menghadapi ratusan sosok yang melesat ke arahnya, mata Xiaoyan masih tertuju pada cahaya bintang di armor dewa palsu yang sudah benar-benar terbakar di depannya. Namun adegan selanjutnya sangat mirip seperti sebelumnya. Armor itu tidak lagi memiliki pemilik, dan armor dewa palsu itu akan berubah menjadi bola cair. Sialan, dia sebenarnya tahu bahwa dia bisa mewarisi armor dewa palsu setelah membunuh pemiliknya. Tapi dia tidak bisa melakukannya tanpa darah kekosongan. Semuanya bunuh dia untukku, ucap Juya sambil berteriak. Pada saat ini, Juya melihat bahwa Xiaoyan ternyata sudah perlahan menjangkau dan meraih bola cair yang diubah oleh armor dewa palsu. Jadi, Juya pun memilih untuk membunuh Xiaoyan. Sepertinya Juya ingin melenyapkan Xiaoyan hingga tak tersisa. Tapi tampaknya dia tidak terburu-buru untuk membunuh Xiaoyan, karena dia seperti sedang menunggu sesuatu. Bisakah kita naik? Ucap Xiaoju yang ada di belakang. Namun, dia segera dibantah oleh Juying dan berkata, "Apa maksudmu? Kita di sini hanya untuk mendukungnya. Sampah-sampah seperti itu seharusnya tidak membutuhkan kita untuk mengambil tindakan. Lagi pula, wanita yang ada di belakang itu sangatlah kuat dan tak tertandingi," ucap Juying. "Oh, tapi jika dilihat dari tatapanmu, apakah kamu pernah dipukuli olehnya sampai mati?" tanya Xiaoju. Benar juga. Sebelumnya, aku belum pernah mengalahkannya. Tapi, aku hampir disiksa sampai mati olehnya, ucap Juying dengan suara rendah. Kata-kata Juying ini seolah-olah untuk memperingati Xiaoju untuk tidak memprovokasi seorang gadis yang lembut dan tersenyum di belakangnya. Namun, ketika mendengar kata-kata Juying ini, Xiaoju tiba-tiba memiringkan kepalanya dan wajahnya memperlihatkan pandangan yang sangat aneh. "Binatang sialan, apa yang sedang kamu pikirkan?" ucap Juying sambil menatap Xiaoju, dan Juying segera merasa bahwa makhluk itu pasti sedang memikirkan sesuatu yang buruk. Akan tetapi, tepat pada saat kedua binatang itu berbicara, Xiaoyan menoleh ke samping dan matanya tampak dingin ketika dia menatap keduanya. "Sudahlah, waktunya bagimu untuk mengambil tindakan. Ayo, aku adalah pemimpinmu," ucap Xiaoyan. Ketika suara Xiaoyan keluar, Juying merasa tertekan ketika dia mendengar kata-katanya, dan tampaknya dia sudah memperlakukannya sebagai pasukan kecil. "Xiaoju, ayolah, dia memanggilmu," ucap Juying sambil melirik Xiaoju. Namun, begitu suara Juying jatuh, Xiaoju menaparnya dengan cakar, dan sosok Juying yang menerima tamparan itu pun langsung melesat ke depan. Akhirnya, binatang iblis itu bisa menyaksikan dengan tenang dari belakang. Bukan masalah besar atau kecil, karena dalam hal senioritas, aku adalah leluhurmu," ucap Xiaoju. "Lagi pula, jika kamu ingin naik, kamu bisa naik lebih dulu," ucap Xiaoju kembali. Setelah Xiaoju mengatakannya, dia hanya menyaksikan Juying bergerak menghampiri Xiaoyan, dan tanpa diduga, Juying tidak membantahnya dan hanya meraung rendah. Akhirnya, Juying pun muncul di depan Xiaoyan, menghadapi kerumunan dewa Taisu yang menjarah. Juying membuka mulutnya yang besar dan menggigitnya dengan ganas. Giginya yang tajam terus merobek armor dewa palsu secara langsung, hingga mengeluarkan percikan api, dan hanya dalam beberapa gigitan saja, para dewa Taisu ini sudah ada di dalam perut Juying.
Tapi yang bisa kita dengar hanyalah suara benturan benda tumpul. Untuk serangan semacam ini, meskipun dampaknya tidak fatal bagi praktisi Taesu, namun itu sudah cukup untuk mematahkan tulang-tulang mereka. Kini, Juying berada di depan Xiaoyan, dan pada saat yang sama, ketika ular itu mengambil semua kendali di atas pertarungan, di sisi lain, lengan Xiaoyan kini mencapai bola cair dari armor dewa palsu milik Xinghui. Jusi di ujung yang jauh pun menatap pemandangan ini, tetapi dia benar-benar ingin melihat apakah armor dewa palsu Xinghui itu akan mengenali Xiaoyan sebagai tuannya, atau sebaliknya, armor itu akan menyerang Xiaoyan hingga tak berkutik. Sampai pada akhirnya, bola cair itu menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Lalu, benda itu bergabung dengan armor dewa palsunya yang ia kenakan hingga saat ini. Selanjutnya, armor Xiaoyan berubah menjadi bentuk yang sama dengan armor Xinghui. Ini tidak mungkin. Armor Xinghui adalah armor dewa palsu generasi kedua, dan identitasnya tentu saja lebih kuat. Jarang bagi praktisi Taesu untuk mengendalikan armor semacam itu. Tapi meskipun dia telah bergabung dengan darah Taesu, dan jika dia ingin mengendalikan armor dewa palsu, dia masih membutuhkan jiwa dari dunia Taesu. Jika tidak, dia tidak mungkin untuk mengendalikannya, gumam Juya di dalam hatinya. Siapa dia sebenarnya? Ucap Juya kembali sambil menggertakkan giginya. Pada saat ini, Juya yang dari tadi menyipitkan matanya untuk memperhatikan Xiaoyan, tiba-tiba melebarkan matanya karena kebingungan. Mari kita tunggu Goming untuk memutuskan masalah ini. Masalah ini bukanlah hal yang sepele. Jika dia bukan dari dunia Taesu, kita bisa menggunakan teknik pencarian jiwa, sehingga kita bisa mencari tahu bagaimana dia melakukannya, gumam Juya sambil mengerutkan keningnya. Tapi jika dia benar-benar makhluk dari dunia Taesu, maka kita harus membunuhnya dengan mudah. Nasib orang yang berani mengkhianati dunia Taesu akan lebih mengerikan daripada kematian, gumam Juya kembali. Ketika Juya bergumam, matanya yang dingin terlihat menakutkan karena dia melihat terlalu banyak kejutan dari tindakan Xiaoyan. Semua yang terjadi saat ini membuatnya tidak bisa menerimanya. Xiaoyan adalah orang yang tidak diketahui identitasnya bagi semua praktisi Taesu, tetapi dia dapat sepenuhnya menggunakan armor dewa palsu dan bahkan memerintahkan dewa Taesu untuk melawan mereka. Di sisi lain, ketika Xiaoyan melihat armor dewa palsu yang baru saja dia dapatkan dari Xinghui, ia pun mengangkat kepalanya dengan wajah yang terlihat sangat puas, yang bahkan adegan ini membuat Juya semakin marah. Tunggu sebentar lagi. Kesenanganmu tidak akan bisa bertahan lama. Pasukan dunia Taesu sudah berkumpul di sini, jadi kamu tidak mungkin untuk bertahan hidup, gumam Juya sambil menatap Xiaoyan. Sementara itu, ratusan orang dari dunia Taesu saat ini sedang kewalahan dengan amukan Juying. Orang-orang Taesu ini semuanya menggunakan kekuatan keabadian mereka sebagai metode serangan. Selain itu, dengan kombinasi dari serangan dan pertahanan, masih sulit untuk berurusan dengan ratusan orang itu. Dalam situasi kali ini, selain melakukan pengepungan pada Juying, ada beberapa pasukan Taesu yang melewati makhluk besar itu dan bersiul ke arah Xiaoyan. Ketika melihat pasukan Taesu yang melewati Juying dan hendak menyerangnya, Xiaoyan pun mengeluarkan tangannya pada saat ini. Kemudian, dia mengeluarkan penguasa berat dari punggungnya. Dalam hal ini, penguasa berat ini adalah simbol bagi Xiaoyan. Kemudian, nyala api yang agung kembali keluar dari tubuh Xiaoyan, yang mana pada saat berikutnya, lautan api menyebar dari kaki Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan secara langsung menggunakan teknik untuk menghentikan pergerakan musuh. Teknik ini tidak lain adalah teknik domain Dewa Api. Di sisi yang lain, orang-orang Taesu itu bahkan melambaikan senjata yang berbeda di tangan mereka, dan semuanya berisi dengan kekuatan keabadian yang mengesankan, yang juga itu melipat gandakan kekuatan serangan mereka. Akan tetapi, sebelum mereka mendekat, api Xiaoyan mengalir ke dalam penguasa beratnya. Lalu, tubuhnya meraung seperti bola meriam, dan kemudian menabrak ratusan sosok Taesu yang mengaum ke arahnya. Suara ledakan pun terdengar beberapa kali. Itu karena Xiaoyan mengayunkan penguasa beratnya untuk menebas beberapa sosok yang menyerangnya. Meskipun serangan abadi ini mengandung kekuatan keabadian yang sangat kuat, saat mereka menghadapi Xiaoyan, mereka langsung terguncang tanpa bisa melakukan perlawanan. Ada beberapa pedang panjang atau pedang besar di tangan orang-orang Taesu ini. Akan tetapi, mereka patah ketika suara emas dan besi bergema di udara. Kemudian, setelah 3 ledakan terakhir terdengar, domain Dewa Api yang sudah menyebar tiba-tiba meledak dengan suara yang keras. Dan ini adalah teknik tebasan api surgawi milik Xiaoyan.
Selanjutnya, setelah api meledak, sosok-sosok praktisi Taisu dikirim terbang ke udara. Akan tetapi, serangan dari Xiaoyan tidak berhenti, dan sosoknya yang terbungkus dengan api, Xiaoyan kembali melesat ke arah mereka. Adapun para praktisi yang mengepung Xiaoyan sebelumnya, bahkan jika mereka mempunyai kekuatan keabadian dalam jumlah besar, tidak ada dari mereka yang bisa bersaing dengan Xiaoyan saat ini. Semua dari mereka terlempar oleh Xiaoyan, dan beberapa langsung diblokir oleh Xiaoyan dengan kakinya. Yang bahkan, jika mereka memiliki armor dewa palsu dengan pertahanannya yang kuat, tubuh internal mereka akan dibombardir dengan semua jenis daging dan juga 8 elemen. Setiap serangan Xiaoyan adalah keterampilan bertarung, dan selain itu, sumber energi yang sekarang dimiliki oleh Xiaoyan berasal dari menara pembantaian yang runtuh, yang juga sudah diringkas menjadi 40 miliar sumber energi. Sementara itu, setengah dari pasukan praktisi Taisu harus menembak ke belakang dengan menyedihkan. Dan di sisi lain, setengah dari pasukan lainnya harus menderita luka-luka. Dan bahkan ada juga yang mati. Sehingga situasi mereka pada saat ini tidak terlihat optimis. Dan ini adalah dampak dari kekuatan yang benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan seorang diri. Di sisi lain, ketika melihat Xiaoyan membantai pasukannya dengan mudah, mata Juya di kejauhan tiba-tiba menyusut. Dan tentu saja, bukan hanya dia, tetapi juga dua avatar Jusi yang berdiri di atas binatang terbang raksasa. Hal ini dikarenakan Jusi bahkan tidak pernah melihat kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Akan tetapi, kekuatannya yang ditampilkan kali ini itu di luar imajinasinya. Pada saat ini, ketika melihat Xiaoyan yang melambaikan penguasa beratnya, api surgawi membakar seluruh tubuhnya. Jusi yang ada di istana pemburu dewa juga tercengang. Benar saja, dia mempunyai tubuh abadi. Tubuh itu tidak memiliki kekuatan keabadian, tetapi kekuatannya sangat kuat dan juga menakutkan. Gumam Jusi. Tentu saja, Juya tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki tubuh abadi. Dia hanya merasakan bahwa Xiaoyan mempunyai tubuh yang aneh. Meskipun tidak ada kekuatan keabadian yang meluap dari tubuhnya, Xiaoyan bisa mengalahkan praktisi Taisu yang menggunakan kekuatan keabadian dalam metode serangan mereka. Melihat pasukan Taisu yang dipukul mundur oleh Xiaoyan, Juya pun menggertakkan giginya. Akan tetapi, dia masih relatif tenang karena korban seperti itu masih belum seberapa di dalam sebuah perperangan. Pada saat berikutnya, mata Xiaoyan pun langsung tertuju pada sosok Juya. Di antara 10.000 pasukan Taisu, tidak mudah untuk membedakan pemimpin mereka dari 10.000 orang, karena mereka semua mengenakan armor dewa palsu yang menutupi wajah mereka dan juga mereka berbaris dengan rapi. Tapi tampaknya menjadi hal yang sangat membanggakan untuk menjadi pemimpin dunia Taisu, karena semua praktisi Taisu menggunakan pelindung kepala, dan hanya Xing Hui dan Juya serta beberapa praktisi yang lainnya yang menunjukkan wajah mereka. Tentu saja itu mungkin bukanlah kesombongan. Jika mereka memakai topeng selama pertempuran, mereka mungkin tidak akan masalah dalam pertempuran yang tingkat, tetapi itu pasti akan tidak nyaman dalam pertempuran jangka panjang. Akan tetapi dalam masalah ini hanya praktisi Taisu yang kuat dengan status yang lebih tinggi yang berani membuka topeng mereka dengan mudah, karena kemungkinan jika mereka membuka pelindung kepalanya, pertahanan mereka akan menurun. Ini adalah aturan yang tidak tertulis di dunia Taisu. Memang benar bahwa tubuh di bawah armor dewa palsu benar-benar terlalu lemah. Jadi, hanya ketika pelindungnya terisi penuh, musuh tidak akan bisa menemukan celah untuk menyerang mereka. Pada saat ini, mata Xiaoyan dan Juya tiba-tiba bertemu di pandangan, dan yang terakhir juga tertekun sejenak. Tetapi dia tidak berharap bahwa Xiaoyan akan menatap langsung ke arahnya. "Bukankah kamu adalah orang Taisu yang bisa bertarung?" ucap Xiaoyan sambil menatap Juya. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Suaranya dipenuhi dengan sumber energi dewa. Itu menyebar di kekosongan ini dan mencapai telinga semua orang dari pasukan Taisu. Ketika puluhan ribu Taisu mendengar kata-kata seperti itu, beberapa orang kuat Taisu tidak bisa duduk diam. Setelah datang ke dunia Xuanyin, meskipun dunia Taisu tetap rendah hati dan tidak mengacau, mereka yang sudah tahu dunia Taisu tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah. Oleh karena itu, mereka tidak pernah dihina seperti oleh Xiaoyan saat ini. Segera, para praktisi Taisu pun sedikit mencondongkan tubuh mereka ke depan. Tampaknya, selama Juya memberikan perintah, mereka akan bergegas keluar tanpa ragu-ragu dan kemudian mencabik Xiaoyan dengan ganas. Dari mana orang itu berasal? Komandan Juya akan membiarkan semua tentara menghancurkannya. Jadi, bahkan jika orang ini mempunyai kekuatan yang aneh, dia pasti akan dihancurkan dari langit dan bumi, ucap seseorang. Tidak jauh dari Juya, terlihat ada seseorang pria kuat dengan armor dewa palsu, yang tampaknya dia tidak tahan dengan penghinaan dari ucapan Xiaoyan, dan bahkan dia sampai berteriak dengan marah.
Mendengar ini, mata Juya pun sedikit menyipit, tetapi dia tidak mengeluarkan suara karena dia pikir itu adalah jebakan yang dirancang oleh Xiaoyan dan dia sengaja mengarahkan mereka untuk mengambil tindakan. Saat memikirkan masalah ini, mata Juya pun tiba-tiba melebar dan matanya langsung tertuju pada sosok sang ratu yang ada di belakang. Apakah mereka tahu bahwa kita sedang mengulur waktu? Gumam Juya sambil mengerutkan keningnya. Juya memandang Xiaoyan yang tidak terburu-buru. Sepertinya, kenapa Xiaoyan tidak bergerak? Bukan karena dia takut kepada mereka, tetapi dia sedang menunggu sesuatu. Lalu, Xiaoyan pun mengangkat alisnya sedikit ketika dia melihat tidak ada gerakan apapun yang ditunjukkan oleh kerumunan pasukan Tezu. Bahkan, jika kalian ingin menunda-nunda waktu, kalian masih dapat memiliki kualitas dasar sebagai aktor. Itu terlalu jelas, ucap Xiaoyan yang sambil mengangkat bahunya. Wajah Juya pun tenggelam ketika dia mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Itu karena Xiaoyan bisa mengetahui rencananya. Meskipun kamu tahu apa yang kami rencanakan, sekarang sudah terlambat untuk melarikan diri, ucap Juya sambil menatap Xiaoyan. Xiaoyan jelas sudah tahu apa yang akan direncanakan oleh pasukan Tezu. Akan tetapi, dia masih tidak terlihat takut. Dan dalam pandangan Jushi, sikap Xiaoyan ini sangatlah arogan. Terlalu membosankan untuk menunggu seperti ini. Jika kalian tidak ingin mengambil tindakan, ucap Xiaoyan. Sebelumnya, di menara pembantaian, sumber energi Xiaoyan telah menembus hingga 40 miliar. Dan dengan angka ini, jika dia ingin sepenuhnya menstabilkan energi di tubuhnya, bertarung adalah cara terbaik untuk melakukannya. Sehingga, Xiaoyan sebenarnya memanfaatkan peperangan ini untuk berkultivasi. Di sisi lain, Juying pun berhenti setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, yang kemudian dia berkata kepada Xiaoyan melalui transmisi suara dengan kekuatan jiwa. Kamu tidak berencana untuk membiarkan kita berdua menantang puluhan ribu orang dari mereka, bukan? Ucap Juying. Nada bicara Juying terlihat mencurigakan karena dia hanya berurusan dengan 100 orang. Meskipun mereka semua bisa diatasi olehnya, Juying tidak ingin menjadi terlalu lelah dan menghadapi pengepungan dari puluhan ribu orang. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia masih menderita banyak luka dari pertempuran sebelumnya. Meskipun itu tidak akan berakibat fatal baginya, rasa sakit ketika terkena serangan senjata itu benar-benar mendarat di tubuhnya, sehingga Juying tidak ingin mengalaminya kembali. Apakah binatang reruntuhan sepertimu akan takut pada ribuan pasukan itu? Ucap Xiaoyan sambil memandang Juying dan nadanya jelas terasa tajam. Bukan begitu, kita hanya berdua. Jadi, jika aku berusaha dengan hampir 10.000 orang ini, ucap Juying yang ingin menjelaskan keraguannya, namun Xiaoyan langsung memotong ucapannya. Jika kamu takut, katakan lebih awal. Kalau begitu, aku akan meminta bantuan pada binatang surgawi dan kita akan menghadapi mereka bertiga. Ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan ini menusuk harga diri Juying bagaikan jarum yang menusuk sebuah balon di udara. Mata Juying pun melebar dengan marah ketika mendengar perkataan Xiaoyan. Akan tetapi, dia tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dia hanya menyapu ke arah pasukan Tezu dan berteriak dengan suara yang keras. Siapapun yang mengambil langkah lebih lambat, dia adalah seorang pengecut, ucap Juying sambil berteriak. Setelah mendengar ini, Xiaoyan pun menatap Juying dengan marah. Kemudian, tanpa ragu, Juying pun melangkah maju dan berubah menjadi pelangi panjang serta menyapu ke arah pasukan Tezu. Dasar makhluk tua, dengan harap kamu bisa melarikan diri, ucap Xiaoyan yang memarahi dengan senyum masam. Pada saat ini, di bagian belakang dari pasukan Tezu, mereka menatap Juying dan Xiaoyan yang melesat ke arah mereka. Ada ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Bahkan, jika Xiaoyan dan Juying tidak lemah, lawannya sebanding dengan puluhan ribu makhluk keabadian. Dan selama ada 2 atau lebih kristal merah yang ada di armor mereka, kekuatan keabadian yang terkandung di dalamnya akan sebanding dengan kaisar keabadian di langkah keempat atau kelima. Praktisi di tingkat ini mempunyai kekuatan tempur yang luar biasa, dan jika masing-masing menyerang Xiaoyan dan Juying pada saat yang bersamaan, itu sudah cukup untuk membuat mereka berdua menderita. Situasi seperti ini seperti bermain api untuk mencari kematian. Melihat Xiaoyan dan Juying yang bergegas ke arah pasukannya, Juya pun segera mengerutkan keningnya, dan dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk memberi perintah kepada pasukannya. Setelah mendapatkan perintah dari Juya, semua pasukan Tezu yang telah menahan amarah mereka untuk waktu yang lama, saat ini mereka bagaikan kuda liar yang melarikan diri dari kandangnya. Mereka dengan cepat berlari ke arah Xiaoyan dengan amarah di wajah mereka. Karena ratusan orang itu bukanlah praktisi yang sederhana, belum lagi jumlah orang yang menyerang saat ini bukanlah ratusan, tetapi ribuan. Sosok-sosok itu pun dengan padat mengerumuni sosok Xiaoyan dan juga Juying.
Pada saat yang sama, binatang iblis surgawi juga menyaksikan adegan ini dari ujung yang jauh. Lalu, dia pun melirik naga raksasa bersisik darah dan juga Suekun yang masih terdiam. Yang selanjutnya, dia pun berkata kepada mereka berdua. Bocah itu berkata, tentara akan berperang melawan jenderal. Jadi sekarang, saatnya bagi kita untuk bergerak, ucap Xiaoju. Mendengar ini, naga bersisik darah juga meraung dan menganggukkan kepalanya. Ketika ribuan orang bergegas menuju Xiaoyan dan Juying seperti air pasang, ada juga suara siulan dari belakang. Di sisi lain, Xiaoyan tidak melihat ke belakang dan dia tidak perlu melihatnya karena dia sudah tahu bahwa saat ini prajuritnya akhirnya bersedia untuk bergerak. Semua orang, siapapun yang membunuh paling sedikit, menurut kata-kata Juying, mereka adalah pengecut, ucap Xiaoyan kepada para binatang reruntuhan. Kemudian, Xiaoyan pun tertawa keras dengan suaranya yang penuh dengan amarah. Di mata praktisi Taisu saat ini, Xiaoyan hanya ingin mengambil semua yang mereka miliki. Jadi, mereka sangat ingin menghancurkan Xiaoyan menjadi berkeping-keping. Dalam hal ini, jika Xiaoyan tidak melakukan pembantaian ini, maka dunia Taisu akan menghancurkan makhluk di dunia Xuanyin dan juga semua keluarga yang ada di dunia Senshi. Tidak ada apapun untuk seorang penyusup. Kita akan membunuh mereka semua, ucap Xiaoyan sambil melesat ke arah kerumunan pasukan Taisu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Peliterasi dan ikan gembung sama Kak Leni. Terima kasih yang bergabung ke sini.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。